Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah puasa di bulan yang penuh barokah ini. Selawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan kita umatnya. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasa kalian hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sedikit tausiah yang berjudul tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Adapun sunnah-sunnah dalam berpuasa yaitu yang pertama sebelum berpuasa. Sebelum berpuasa kita disunahkan untuk makan sahur. Makan sahur sebelum fajar sebagai bekal kita untuk menghadapi hari dengan penuh semangat dan energi. Lalu sebelum makan sahur kita disunahkan untuk membaca doa sahur. Tujuannya untuk apa membaca doa sahur? Tujuan membaca doa sahur agar kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya, saat berbuka puasa kita disunahkan untuk memakan makanan yang manis seperti memakan kurma. Jika tidak ada kurma, kita boleh memakan kolak ataupun kita boleh memakan gorengan atau yang ada telah disediakan. Lalu setelah berpuasa kita juga membaca doa puasa. Membaca doa puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika artartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tujuannya untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seseorang di antara kalian berbuka dengan memakan kurma, maka makanlah dengan kurma. Karena di dalam kurma itu terdapat barokah. Tetapi jika tidak ada kurma, maka minumlah dengan air. Karena air itu adalah suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, kita juga disunahkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Allah menganjurkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, bukan memakan makanan yang haram atau makanan yang haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sunnah-sunnah berpuasa tersebut, ada beberapa sunnah-sunnah puasa berikutnya, yaitu selama berpuasa kita menghindari perbuatan yang tidak pantas seperti berkata berbohong atau marah. Ya, jauhkanlah sifat atau perbuatan marah dan berbohong dalam melaksanakan ibadah puasa, karena Allah tidak suka kita berbohong atau marah. Lalu setelah itu kita meningkatkan amal ibadah seperti
membaca Al-Quran. Nah, di dalam bulan puasa yang penuh berkah ini, kita membaca Al-Quran seperti tadarus. Utamakan selama 30 hari ini, kita bisa hatam Al-Quran. Jadi, 30 hari kita bisa hatam 30 juz. Jika kalian tidak, jadi kita bisa membacanya dengan menyicil 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Jadi kalau 30 hari bisa jadi 30 juz atau jadi hatam Al-Quran. Lalu setelah itu kita juga disunahkan untuk sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah taraweh ini ada di bulan suci Ramadan. Ya, sholat sunnah taraweh ini termasuk sholat sunnah muakkadah. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat taraweh ini, maka Allah akan melipatkan pahalanya. Lalu selain sholat taraweh, kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud dan sholat duha. Maka kita perbanyak sholat tahajud, sholat duha. Lalu selain itu, sunnah yang terakhir yaitu kita menjaga lisan dan mata. Artinya kita harus menjaga lisan dan mata kita dari perkataan dan pandangan yang tidak pantas, ya. Gunakan lisan kita ini untuk berkata yang baik-baik saja. Nah, setelah itu sunnah berikutnya yaitu kita harus beramal saleh seperti infak atau sedekah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk anak soleh dan soleha. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.